Oppo baru saja meluncurkan beberapa produk terbarunya di Indonesia. Ada Oppo Reno4, Oppo Reno generasi terbaru yang membawa fitur-fitur keren yang belum pernah ada di generasi sebelumnya. Saya cukup takjub pas mencoba sendiri Oppo Reno4 ini, apalagi pas saya tahu harganya. Terus ada Oppo Watch, smartwatch pertama yang punya layar fleksibel dual curve display dan punya fitur Watch Full Flash Charge. Ini premium banget sih. Mungkin bakal saya bahas lagi lebih detail di video lainnya. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama Oppo Reno4. Oppo Reno4 ini punya desain paling tipis dan ringan di antara seri Reno lainnya. Klaim dari Oppo Indonesia, beratnya 165 gram dengan ketebalan hanya 7,7 mm. Dan memang pas pertama kali pegang sangat terasa. Tipisnya itu enak untuk dikeluar masukin dari kantong. Bagian sisinya juga melengkung, jadi sangat enak untuk digenggam. Desain bodi bagian belakangnya juga trendy. Oppo Reno4 ini punya pilihan dua warna, yaitu Space Black dan Galactic Blue. Yang saya pegang ini berwarna Galactic Blue. Desain belakangnya ini menurut saya memberikan kesan trendy dan modern, berkat gradasi warna dan desain kamera belakangnya. Terus awalnya saya kira ini dari polikarbonat, tapi ternyata katanya sudah dilapisi oleh Gorilla Glass 3. Bagian layarnya pun nggak kalah trendy karena memakai desain dual punch hole di kiri atas. Dan pas lihat langsung sadar kalau punch hole-nya itu kecil. Layar berukuran 6,5 inchinya ini walaupun refresh rate-nya 60 Hz, tapi kualitasnya sangat baik menurut saya. Panelnya memakai AMOLED dengan resolusi Full HD+. Secara keseluruhan enak dan nyaman dipandang. Warnanya juga vivid. Dan kalau kalian lebih suka yang lebih natural, ada pilihannya di bagian setting. Oppo Reno4 ini pakai chipset Snapdragon 720G, jadi performa CPU-nya udah mantap lah. Apalagi GPU-nya untuk kelas ini, katanya ada peningkatan sekitar 44% dibanding Reno 3 Pro. Pas tes main game, performa HP ini udah memuaskan untuk HP di kelasnya. Main CODM di grafis yang cukup tinggi sudah baik. Lalu pas main PUBG, walau di grafis smooth belum bisa ke ekstrim, tapi bisa di ultra dan performanya stabil. Pas mainnya pakai 3 jari juga nggak menemukan masalah sih di touchscreen-nya. Oh ya, RAM-nya besar ya, yaitu 8 GB, lalu pilihan storage-nya ada dua, 128 GB dan 256 GB. Oppo Reno4 sudah memakai ColorOS 7.2 terbaru yang berbasis Android 10. Pas saya explore, ternyata fitur barunya banyak dan menarik. Misalnya, ada Super Power Saving Mode yang bisa bikin kalian WhatsApp-an atau pakai navigasi selama 90 menit di sisa baterai 5%. Terus ada Oppo Lab yang menurut saya menarik nih. Di sini kita bisa bikin ringtone dengan mudah, yaitu dengan hanya menggeser-geser bola virtual di layar ke mood dan pacing yang kita inginkan. Lalu HP ini juga punya sensor AI di bagian depan, tepatnya sebelah kanan kamera swafoto. Ini digunakan untuk fitur AON Smart Sensor. Bisa apa aja fitur ini? Pertama, ada Smart Always On Display. Jadi dia bisa deteksi apakah kita lagi lihat ke layar atau enggak. Kalau enggak, dia akan sleep. Ada Smart Auto Rotate juga. Biasa kalau kita nyalain Auto Rotate kan pas tiduran layar suka ke-rotate sendiri ya. Nah, lewat fitur ini dia bisa mencegah hal itu. Terus ada fitur Smart Air Control juga. Jadi kita bisa mengontrol atau scroll tanpa menyentuh layar. Lalu ada Smart Spying Prevention. Jadi HP ini bisa tahu nih kalau ada orang lain atau enggak yang lagi lihat ke HP ini selain kita sebagai pemiliknya.
Jadi kalau ada notif masuk, notif chat masuk, dan ada orang lain yang lagi ngelihat ke HP ini, chatnya ini nggak akan nampilin isinya, jadi hanya dikasih lihat notifnya. Kalau nggak ada yang lihat, baru dia akan keluar isi dari chatnya itu. Oke, sekarang kita ke bagian yang juga sangat menarik dari HP ini, yaitu kameranya. Setup kamera belakangnya ada 4, yaitu kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera utama 48 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel portrait. Untuk hasil fotonya sih nggak perlu panjang lebar lagi ya. Hasilnya itu bagus di mata saya. Saya suka dengan reproduksi warna yang dihasilkan. Warnanya keluar, tapi masih nggak terlalu over. Ini cocok banget kalau buat langsung di-post di sosial media. Dynamic range-nya juga lebar ya. Terus, kamera ultrawide-nya juga udah lumayan bagus. Foto di malam hari juga tergolong baik, dan tentu saja ada fitur nightscape-nya juga. Ada fitur-fitur baru di kameranya ini yang bikin saya impress untuk sebuah kamera HP di kelasnya. Oh ya, sebagai info, di mode portrait ternyata HDR-nya juga bisa bekerja ya. Jadi kalau kalian foto backlight, bagian background-nya nggak overexpose. Nah, di mode portrait ini ada filter baru, seperti AI Color Portrait. Jadi dia bisa memisahkan warna subjek dan background-nya. Subjeknya berwarna, terus background-nya black and white. Ini bisa bikin foto lebih stylish dan trendy, dan hasilnya kebanyakan sih bisa saya bilang baik. Terus ada juga fitur Night Flare Portrait yang bisa bikin bokeh jadi lebih bagus atau lebih shallow. Kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dan hasilnya pun bagus ya. Terus dia juga punya fitur AI Color Portrait seperti di kamera belakangnya. Sekarang kita bahas yang nggak kalah menarik, yaitu perekaman videonya. Untuk resolusi, kamera utamanya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Ada juga pilihan Full HD 60 fps. Dan kalau kamera ultrawide-nya bisa hingga Full HD 30 fps. Hasil perekaman videonya tajam dan detail. Kita juga dikasih fitur Ultra Steady Video 3.0 dan Ultra Steady Pro. Nah, yang sangat menarik di sini ada fitur AI Monochrome Video. Jadi di filter ada beberapa pilihan yang menarik, seperti Portrait Color Retention yang sebetulnya seperti filter foto AI Color Portrait tadi, tapi ini bisa untuk video, dan hasilnya pun kalau kita pinter milih angle, hasilnya bisa rapi dan ngagetin saya. Paling saran saya sih pas ngambil video ini, kalian hindari background dengan warna yang mirip dengan warna kulit biar bisa dapat hasil yang rapi. Terus selain itu, ada juga filter yang hanya menampilkan warna merah, hijau, dan biru. Nah, ini hasilnya juga sangat impresif. Saya sebetulnya takjub banget sih sama hasilnya ini. Masih nggak nyangka sih kalau HP di kelas ini bisa dikasih fitur seperti ini. Terus efek seperti ini tuh biasanya ya, kalau kita bikin secara manual kan cukup rumit ya prosesnya. Bakal makan waktu banyak banget ya. Nah, berkat kecanggihan AI dan software yang dikembangkan oleh Oppo, ini bisa memungkinkan hanya dengan satu tombol record saja. Kamera depannya juga punya efek AI Color Portrait tadi. Lalu dilengkapi juga dengan fitur Ultra Steady seperti di kamera belakangnya. Oh ya, HP ini ada fitur slow motion juga. Ada 4 pilihan slow motion, yaitu 120 fps, 240 fps, 480 fps, dan yang bikin takjub ada 960 fps Smart Slow Motion. Baterai HP ini berkapasitas 4015 mAh, sudah lumayan besar dan awet. Terus sudah mendukung fitur QUICK Flash Charge 4.0 dan chargernya sudah dikasih di dalam paket penjualan. Jadi untuk ngecharge juga cepat banget. Portnya memakai Type-C, lalu speaker ada di bawah dan cuma satu. Oke, jadi HP ini tuh meninggalkan kesan yang sangat impresif di mata saya. Seri Reno ini memang kelihatannya dari dulu fokus untuk memberikan experience baru di sektor kameranya. Selain kualitasnya yang memang bagus, seringkali juga diberikan fitur baru yang menarik, termasuk di Reno 4 ini. Terus selain kameranya yang impresif, Oppo Reno 4 juga punya desain yang trendy, layar yang bagus, dan chipset yang mumpuni di kelasnya. Dan saya cukup kaget pas tahu harga Oppo Reno 4 ini. Bayangkan, dengan fitur-fitur keren yang saya sebutkan tadi, HP ini dibanderol dengan harga
4.999.000 saja.